Kibar bendera One Piece merindukan kebebasan sebuah negeri maritim atau negeri lautan. Begitu kira-kira membaca substansi atau simbol atau metafor dari fenomena banyaknya dikibarkan bendera One Piece di sela-sela suasana perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Inilah program siaran media sosial Kena Klub Indonesia, direkam dan diupload dari Sekretariat Nasional Kena Klub Indonesia, lantai 2 Gedung Film Jalan MP Haryono nomor 47-48 Jakarta Selatan. Teman-teman, kita jumpa dalam prosa kebudayaan masa kini. Kita ngomongin sesuatu yang ya satir-satir sedap lah. Kali ini tentang One Piece, khususnya adalah tentang benderanya. Karena seperti kita tahu, kemarin sempat jadi viral dan jadi perbincangan ketika bendera One Piece dikibarkan dalam menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 80 ini. Jadi ini apa bedanya ya, topik politik, topik hukum, topik ekonomi, sosial atau nasionalisme, perspektifnya kan, dalam siaran medsos Kina Club ini ya cobalah kita tinjau dari perspektif atau berbasis budaya dan tentu saja film. Baik, teman-teman, bicara kemerdekaan selalu seakan-akan sakral, tetapi senantiasa dari tahun ke tahun disertai paradok. Kita bicara kemerdekaan dengan segala upacaranya, dengan segala statementnya, dengan segala kebanggaannya, dengan segala heroismenya. Tapi di belakangnya selalu muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apa makna kemerdekaan bagi Anda? Dan ketika kita ditanya, kita cukup bingung. Lalu menjawab dengan misalnya, kemerdekaan adalah ketika kita bebas loncat jendela tanpa ketahuan oleh orang tua, misalnya gitu kan. Nah, tahun ini muncul sebuah fenomena, yaitu banyak orang atau anak-anak muda mengidarkan bendera One Piece di berbagai tempat, terutama adalah untuk keperluan disebarluaskan melalui media sosial. Nah, fenomena ini cukup masif kemarin-kemarin sehingga membuat pihak penguasa agak baper juga akhirnya. Lalu muncul statement bahwa itu tidak baik, tidak elok, dianggap sebagai sikap yang tidak nasionalistik, malah mulai ada semacam gaya otoritarian, bisa dianggap makar dan sebagainya. Tentu itu berlebihan, tetapi kadang-kadang kita kemudian segera mengkaitkan itu menjadi sensitif, karena kisah utama One Piece ini, kisah utama dari One Piece ini itu cukup bisa dijadikan sindiran atau satir atau metafor atau perumpamaan atau contoh kasus dari situasi zaman atau situasi kepemimpinan atau situasi rezim yang sekarang berkuasa untuk pihak-pihak tertentu. Jadi One Piece ini adalah kisah petualangan tentang Monkey D. Luffy, seorang bocah laki-laki yang memiliki kemampuan elastis gitu ya, bukan berarti bunglon tapi elastis, luas gitu dan lincah, setelah dia memakan buah iblis. Jadi bukan makan buah keputusan Mahkamah Konstitusi, catat ya. Luffy bersama kru bajak lautnya bernama bajak laut topi jerami, kira-kira begitulah. Jadi bajak laut topi jerami, bukan Fufu Fafa ya.
mereka menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia. Nah, ini yang kemudian disebut One Piece. Ya, kira-kira kalau diperibahasakan Indonesia kira-kira bukan lautan tapi kolam susu, keairan jala atau gemah ripah lojinawe lah gitu ya, One Piece. Nah, selain ingin mendapatkan harta karun terbesar di dunia, One Piece itu ternyata dia ini juga berambisi untuk menjadi raja bajak laut. Gitu. Walau sementara ini ya cukuplah kalau menjadi wakil raja bajak laut dulu. Mungkin nanti tahun 2009. Nah, cerita ini tertuang dalam seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda ya. Terbit di majalah Weekly Shonen Jump sejak 22 Juli 1997, dibundel menjadi 105 volume tankobon hingga Maret 2023 kemarin. Dan kita tahu One Piece ini dikembangkan menjadi film dalam format yang macam-macam ya, ada animasi 3D, ada game interaktif ya, gaming itu, dan tentu saja berbagai merchandise dan berbagai atribut yang kemudian mengekspansi kemana-mana ya, termasuk di Indonesia nih penggemarnya banyak ya. Itu kehebatannya animasi Jepang. Nah, memang boleh juga resah karena kalau kita bayangkan bendera One Piece itu berada di semua perkantoran, pertokoan, mall atau rumah-rumah kita, dan yang kita kibarkan bukan merah putih lagi, melainkan bendera Jolly Roger Luffy ini, maka identitas simbol dari kita sepertinya hilang. Tetapi itu kan juga sesuatu yang jauh lah. Mereka mengibarkan bendera itu karena menganggap bendera One Piece ini adalah simbol kemerdekaan sejati. Nah, ketika simbol kemerdekaan sejati dikibarkan untuk menandai kerinduan pada kemerdekaan sejati itu, yang artinya ada kemerdekaan lain yang tidak sejati di masa peringatan ini, maka kita yang sudah terlalu lama terjebak dalam simbol yang hanya sekedar warna merah yang berarti berani, putih yang berarti suci, itu menjadi tidak punya makna lagi. Lalu mereka, anak-anak muda ini berpikir, rupanya kita butuh lebih dari itu untuk menandai kerinduan kita pada yang namanya kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati itu apa? Ya, definisinya bisa macam-macam. Tetapi ketika kita hanya sibuk berkelahi soal warna bendera merah putih atau simbol-simbol seperti saya Garuda, Pancasila, Anda bukan, atau kita pasang di sini pro ini, pro itu. Apalagi kalau itu kemudian disertai tuduhan, saya Pancasila, Anda bukan, saya NKRI, Anda bukan. Nah, jadinya benar-benar kemerdekaan itu malah tidak tercapai karena nyatanya di antara kita banyak yang tidak merdeka. Saya rasa semua mengerti bahwa kemerdekaan sejati bukan soal apa yang kita kibarkan di atas tiang, bukan soal bendera merah putih yang kita beri hormat, bukan bendera dari kain itu yang pernah dipanjat oleh anak kecil hingga tiangnya melengkung, juga bukan soal lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan tiap ada acara, tetapi kemerdekaan lebih dari itu. Itu semua sebenarnya kan simbol aja. Untuk baguslah untuk juga menggugah sebagai fisik, untuk menggugah kesadaran dan semangat kita tentang kecintaan pada tanah air.
Tapi kan simbol itu juga bisa dengan mudah kita tempel di baju, dipakai untuk alat jualan sepatu, jualan celana, bahkan ketika di tempat lain karena warnanya ada yang mirip dengan itu, negara lain juga ada tuh yang warnanya merah dan putih atau dibalik putih dan merah. Nah itu bisa menjadi tidak sangat penting tentang simbol itu karena bukan satu-satunya. Tetapi ada simbol yang dibutuhkan. Dulu zaman perang misalnya, merah putih sangat berarti ketika dikibarkan, membuat semangat. Lalu ada tanda bahwa wilayah ini dalam kekuasaan Indonesia, bahwa wilayah ini adalah dalam bingkai NKRI. Nah itu menjadi penting sebagai tanda, sebagai rambu-rambu, sebagai simbol, sebagai pemberitahuan, sebagai informasi. Nah, tetapi dan juga sebagai perlawanan kan, terutama waktu musim perjuangan itu kan perlawanan terhadap penjajah dengan mengibarkan merah putih. Nah, sekarang kalau kita bedakan untuk perlawanan, rasanya nanti berbeda topiknya. Maka atau orang tidak tahu kalau kita mengibarkan merah putih itu akan melawan gitu ya, sesuatu tadi situasi yang tidak merdeka sesungguhnya. Maka dibutuhkan simbol lain ya, untuk menandai perlawanan itu. Jadi bukan sekedar yang punya makna berani karena suci merah putih itu. Bendera One Piece dengan tengkorak yang ada di tengahnya itu, gambar tengkorak, itu dianggap sebagai simbol yang lebih jujur, lebih mewakili Indonesia kita yang sekarang ini. Luffy, tokoh Luffy di dalam seri animasi One Piece ini kan jelas dia berjuang untuk kebebasan tanpa kompromi, dia berjuang melawan penguasa atau pemerintah yang represif, dia berjuang melawan sistem yang menindas. Cukup seperti hasrat atau keinginan atau semangat yang sekarang ada di benak banyak generasi muda menanggapi keadaan sekarang ini, di mana kita banyak disetir oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan kekuatan ekonomi, kepentingan kekuasaan yang sesungguhnya sangat terang benderang di mata kita. Sekarang coba kita bayangkan, ya, kita menyanyikan lagu One Piece, itu sumber-sumbernya dari One Piece itu, lalu lagu kita nyanyikan dan dengan semangat penuh sambil mengibarkan benderanya Jolly Roger itu. Mungkin anak-anak itu atau kita mungkin merasa lebih punya soul, lebih punya perasaan merdeka, lebih punya perasaan bebas dari belenggu simbol-simbol, daripada kita mengibarkan bendera yang takut kalau nyentuh tanah bisa dikecam oleh Pak RT, kalau salah itu bisa dikatakan tidak nasionalis, bahkan bisa ditangkap dulu. Ada yang mengibarkan bendera ditambah gambar apa itu. Jadi sebenarnya fenomena One Piece, bendera One Piece seperti itu. Kemarin juga ada itu, ada anak muda yang melalui AI itu ya, jadi dia membuat klip lagu dengan ilustrasinya adalah bendera merah hitam. Katanya negeri ini terlalu suci atau terlalu enak untuk dikibarkan merah putih sebagai simbol kesucian putihnya, dan karena putih itu adalah harapan sementara atau sebagai negara harapan gitu. Sementara sekarang ini negara sedang gelap, sedang tidak ada harapan. Katanya negara sedang bersinar, katanya kita menyongsong sinar bonus demografi emas, Indonesia emas tahun 45. Tapi yang ada kan redup dan redup, gelap, Indonesia gelap, kabur aja deh dan sebagainya. Sehingga dia lebih cocok atau mereka lebih cocok daripada mengangkat merah putih, maka
dia mengangkat bendera merah hitam sebagai simbol negara yang sedang dilanda kegelapan. Nah, kadang-kadang bendera merah hitam itu ditaruh di bawahnya merah putih. Jadi bicara tentang harapan dan kesucian lagi, Indonesia yang gelap, Indonesia yang tidak ada cahaya, keadilan yang makin kabur, perekonomian yang makin rumit, politik yang makin memprihatinkan. Sulit untuk kita untuk kita pura-pura terang, karena sebenarnya kita masih sering diputus oleh kabel listrik harapan. Kita putus harapan maksudnya, ya, atau dengan kata lain putus asa. Jadi ya, daripada kita malah terkekang oleh semacam upacara ritual yang tidak ikhlas kita jalankan, jadinya karena sambil gerendengan tali, maka kita kibarkan saja merah hitam. Begitu juga mereka yang mengibarkan bendera One Piece, ya paling tidak bendera One Piece berdampingan dengan merah putih. Jadi mengibarkan bendera One Piece, bendera merah hitam itu bukan karena tidak cinta Indonesia, itu karena mereka kritis, mereka lebih sadar bahwa kemerdekaan kita yang sudah 80 tahun ini masih belum sepenuhnya membebaskan rakyatnya dari kebodohan, dari kemiskinan, dari kesenjangan, dari ketidakadilan, dari penghormatan terhadap hak asasi, dari segala macam masalah-masalah kemanusiaan dan sebagainya. Jadi anak-anak muda ini butuh simbol alternatif, butuh tambahan makanan, butuh suplisi, butuh bendera yang bisa membuat loyo menjadi keras, letoy jadi semangat. Nah, jadi One Piece diperlakukan memang bukan lebih dari sekedar kartun, lebih dari sekedar anime, bahkan sudah melupakan apakah dia simbol cerita tentang bajak laut. Itu adalah panggilan jiwa-jiwa bebas yang tidak mau terikat oleh aturan yang cuma di atas kertas, oleh narasi-narasi yang cuma menjadi omon-omon. Mereka berjuang bukan hanya untuk emas atau harta dalam arti yang sekarang banyak kelihatan, tetapi untuk kebebasan. Dan bukankah kebebasan itu artinya kemerdekaan? Itulah yang diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh para pendiri bangsa ini. One Piece adalah simbol dari perjuangan untuk kebebasan sejati, yang nggak peduli dengan warna bendera atau simbol-simbol yang hanya dijadikan alat untuk memenjarakan pikiran kita. Bendera One Piece itu bukan cuma bendera bajak laut, itu adalah bendera orang yang tidak takut berjuang, orang yang tidak takut kehilangan apapun demi kebebasan. Pemirsa, selamat Hari Kemerdekaan. Semoga kita bisa lebih sadar bahwa kemerdekaan itu tidak cuma soal warna bendera, tapi soal bagaimana kita bebas berpikir, bebas memilih, bebas dari kebodohan, bebas dari kedunguan, bebas untuk menjadi diri kita sendiri di dalam kecerdasan. Kalau Luffy bisa menjadi raja bajak laut, kita juga menjadi raja kebebasan tanpa harus menelan buah iblis, tanpa harus memaksakan buah keputusan Mahkamah Konstitusi. Jangan biarkan simbol kosong memenjarakan kita. Kita merdeka karena kita berhak untuk bebas. Saya Akhlis Suryapati, siaran media sosial Klub di channel Cinema Society. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe dan mengikuti siaran-siaran di channel Cinema Society.